أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgab yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa hadir di tempat ini dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati kepada guru kita Bapak Ustadz Abdul Syukur yang insya Allah juga nanti akan memberikan tausiah di tengah-tengah kita. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan kepada guru kita Al-Habib Jamal bin Hasan Al-Haddad yang insya Allah juga nanti akan memberikan tausiah di acara malam hari ini. Yang saya hormati kepada guru kita Sahibul Bait Bapak Ustadz Ahmad Widodo. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Solihin beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Duren Baru Permai Bapak Bukhari dan beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini seluruh kaum muslimin dapat menghadiri acaranya maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, malam ini, kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salawat serta salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di akhirat kelak. Tadi yang disampaikan Pak Ketua DKM sungguh terasa bagi kita semua bahwa tali silaturahmi, persatuan, mengembangkan persatuan di Duren Baru Permai itu sungguh berat. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama semua di sini dengan bersatunya seperti ini, rasanya bahwa Duren Baru Permai itu tidak ada. Duren Baru Permai itu selalu bersama ternyata. Hari ini saya sungguh terharu. Kenapa saya bilang sungguh terharu? Ini untuk pertama kalinya, kalau nggak salah bulan Juni ya Pak ya, TPA Darul Ulum baru dimulai. Tapi alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua, bapak-bapak, ibu-ibunya pada masih di rumah, anak-anaknya udah lari ke sini semua. Padahal di saat hujan deras. Itu sungguh luar biasa. Saya terima kasih ke anak-anak, saya bangga sama kalian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوى Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi يا wa ربي sallim صل على محمد وافتح من الخير كل مقلام Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim يا رب صل على محمد وآله ومن النبي تعالى صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجك بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد نجاك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور Alhamdulillah, أنت الشمس puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan yang Allah turunkan di wilayah kita ini merupakan satu bentuk kecintaan dan rahmat Allah kepada kita sekalian yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini yang didukung oleh masyarakat di wilayah perumahan Duren Baru Permai. Mudah-mudahan pengurus musalla apa namanya? Musalla Duren Baru Permai. Mantap tuh musalla. Dengan demikian pada akhirnya waktu yang agak larut baru sampai ke lokasi, tetapi betapa keinginan, kerinduan untuk menyampaikan rasa sukacita kita, bahagia kita memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita pula mendapatkan yaitu syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah SAW. Secara singkat saja, betapa Rasulullah SAW memiliki seorang sahabat yang Rasulullah sangat cinta, seorang penyair ulung yang handal. Dialah seorang pemuda yang bernama Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Dari senangnya Rasulullah kepada seorang penyair seperti Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah buatkan panggung atau mimbar di Masjid Nabawi. Jadi apabila kita menunaikan ibadah haji atau umrah bisa datang ke Masjid Nabawi, di sana ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sebelah kanan pojok
tetapi yang ornamennya mimbarnya sudah ditutup dengan ornamen, entah sebabnya apa, sehingga tidak lagi nampak ada, yaitu mimbar Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Pada saat itulah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat semuanya bangkit berdiri menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka sangat gembira kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit menggambarkan, yaitu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinisbahkan, dikaitkan, dihubungkan dengan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lahirlah bentuk-bentuk syair di dalam, yaitu peringatan Maulid Rasul yang ditulis oleh mereka ulama aulia salihin yang menggambarkan tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbahkan, yang dikaitkan, yang dihubungkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit adalah kedatangan Rasulullah. Jadi lahirnya Nabi Muhammad adalah kedatangan Nabi Muhammad di alam dunia. Ketika mereka para sahabat bergembira menyambut Rasulullah, mereka berdiri ya dengan penuh hormat, dengan penuh ta'zim, karena menyambut kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka para sahabatnya, duduklah kalian, duduklah kalian. Akhlak yang agung seorang pemimpin, seorang nabi dan rasul mendapatkan penghormatan dari para sahabatnya, tetap Rasulullah dengan akhlaknya meminta kepada para sahabatnya untuk kembali duduk, tidak perlu bangun berdiri. Maka saat itulah seluruh para sahabat akhirnya semuanya duduk kembali dari berdiri menyambut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala an tidak mau duduk. Maka Rasulullah menegur, wahai Hasan, aku perintahkan kau duduk. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit berkata kepada Rasulullah, aku tidak mau ya Rasulullah. Bayangkan betapa murkanya para sahabat melihat Sayyidina Hasan bin Thabit tidak mau menerima perintah Rasulullah untuk duduk. Tetapi Sayyidina Hasan bin Thabit tidak peduli dengan para sahabat yang marah. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit menisbahkan yang demikian tersebut, mengaitkan dengan duduknya para sahabat tersebut dan berdirinya ia pada saat itu, melahirkan dua kalimat, yaitu bait syair yang disampaikan di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Qiyami, berdiriku di sini, berdiriku ini katanya. Qiyami li ajizi, berdiriku untuk orang yang aku hormati. Alayya fardun, ini merupakan kewajiban bagiku. Jadi Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan bahwa berdirinya aku ini adalah kewajiban bagiku untuk menghormati atau untuk menghormati orang yang aku hormati. Jadi berdirinya aku di sini melaksanakan kewajiban menghormati kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdirinya aku yaitu untuk melaksanakan kewajibanku memberi penghormatan kepada manusia
yang paling agung, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kata-kata yang lahir daripada Sayyidina Hasan bin Thabit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi, sedikit aja, nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma damatil arduna was samawat, amma ba'du. Hadratul muhkaram, hadratul mukarram al muhtaram, fadilatul ustad As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar Ibn Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, mata'ana Allah bidulil hayatiha syarifah. Semoga Al-Habib Abu Bakar dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, dipermudah semua urusannya, dikabul semua hajat-hajatnya, dan senantiasa selalu dalam curah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram wal-Mukarram Fadilatul Ustaz Abdul Syukur belum datang. Al-Muhtaram wal-Mukarram Bapak Ustaz Widodo. Mana Bapak Ustaz Widodo? Nggak ceramah nih? Iya. Yang bikin kapsah. Para hadirin dan hadirat semua yang hadir di sini, alhamdulillah, segala bentuk puja-puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih menunjukkan rasa tanda cinta dan kasih sayangnya kepada kita dengan memberikan kepada kita kebaikan yang berupa taufik dan hidayah serta inayah, sehingga dengan kebaikan itu kita masih senantiasa selalu dapat beribadah kepadanya, khususnya di acara malam hari ini, yaitu memperingati hari kelahiran manusia termulia baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada satupun makhluk di alam jagat raya ini yang tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bebatuan, pepohonan sampai binatang mengenal itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma istaqbalani Jibril bi risalah, ja'altu la amuru bi hajarin wala syajarin illa wa qala assalamu alayka ya Rasulullah." Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika Jibril datang kepadaku membawa risalah kenabian, maka aku tidak melintas pada pepohonan atau bebatuan kecuali mereka mengatakan padaku assalamu alayka ya Rasulullah." Artinya apa? Batu dan pepohonan ini mengenal siapa itu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada satu riwayat juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu melintas seorang badui habis berburu biawak. Badui ini menghampiri perkumpulan tersebut dan bertanya siapa itu. Yang dimaksud itu adalah Rasulullah SAW. Siapa orang itu? Sayyidina Umar menjawab, dia adalah Nabiullah, Nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian si badui ini menghampirinya dan berkata pada Rasulullah, ya Walata wa Uzza, demi Tuhanku Lata dan Uzza, la u'minu bika au yu'minu bihadzab. Demi Tuhanku Lata dan Uzza, aku nggak akan beriman padamu sampai biawak ini beriman kepadamu.
Maka Rasulullah SAW berkata, setelah biawak itu dilemparkan ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW, Rasul berkata, ya Dhab, wahai biawak. Maka biawak ini menjawab dengan lisan yang begitu fasih. Dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, biawak ini dapat berbicara dan berkata, labbaika wa sa'daika ya zainaman wafa yaumal qiyamah. Aku penuhi panggilanmu, wahai sebaik-baiknya pembalas budi di hari kiamat. Kemudian Rasul berkata lagi, man ta'bud, siapa yang kau sembah wahai biawak? Biawak ini berkata, alladzi fis sama'i arsyuh, alladzi fis sama'i arsyuh, yang di langit singgasananya. Wa fil ardi sultanuh, yang di bumi kekuasaannya. Wa fil bahri sabiruh, wa fil bahri sabiluh, yang di laut jalan keluarnya. Wa fil jannati rahmatuh, yang di surga rahmatnya. Wa fin nari iqabuh, yang di neraka azabnya. Setelah menjawab begitu, Rasul berkata, faman ana, siapa aku? Anta rasulur rabbil alamin, qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Rasul engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Biawak yang berkata, sungguh beruntung mereka yang mempercayaimu dan sungguh merugi mereka yang mendustaimu. Ketika menganggap orang kafir sebagai musuh, tapi budaya, tradisi dan gaya hidupnya ditiru. Dari menata rambut, dari berbicara, guys, bro, dari bertingkah laku, semua nggak mencerminkan tingkah lakunya Nabi kita Muhammad SAW. Memang di dunia ini kita bebas meniru gaya siapa saja, bebas. Gaya punk, gaya reggae, gaya anak jalanan, gaya artis, bebas. Tapi perlu kita ingat, hanya gaya Nabi Muhammad lah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada gaya lain yang diterima di hadapan Allah kecuali gayanya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya mari kita pahami betul siapa kita ini. Kita ini seorang muslim. Kita ini bagian dari keluarga muslim. Kita ini bagian dari universal masyarakat muslim. Pahami diri kita ini sebagai muslim. Ikuti apa yang dibawa oleh kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad yang telah mencintai kita sebelum adanya kita di alam jagat raya ini. Kalau kita cinta, maka kita akan gali perjuangannya sehingga tumbuh rasa kagum kita kepadanya. Kalau kita cinta, kita akan dalami, kita akan kenali bagaimana sosok pribadinya, sehingga tumbuh kecintaan kita yang kuat kepadanya, yang melebihi kecintaan kita kepada apapun dan kepada siapapun. Tinggalkan gaya budaya tradisi orang barat, dari tahun baruan Masehi, dari Valentinan, apalagi sekarang nih ibu-ibu nih yang namanya info artis, gosip selebriti seakan-akan udah menjadi sebuah candu nih. Biarin gorengan angus juga, yang penting nggak ketinggalan nih film Ikatan Cinta. Bu, sampai tahu tuh sipulan namanya. Tapi sementara istri Nabi kita Muhammad dia nggak kenal, anak-anaknya siapa dia nggak kenal, dia nggak mau cari tahu. Film ilmu pengetahuan sekarang kalah, nggak digemari. Yang digemari sekarang nih film-film barat yang isinya mengandung umbaran aurat, yang tujuannya untuk mengalihkan para pemuda generasi muslim dari tugasnya sebagai muslim, dari tugasnya sebagai keluarga muslim, dari tugasnya sebagai bagian universal dari masyarakat muslim. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, niscaya majlis ta'lim itu akan penuh. Kenapa? Karena itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena kalau orang cinta itu akan selalu ingin dekat dengan yang dicintai. Contoh, dulu bapak-bapak nih pacaran sama ibu-ibu kan, sebelum kawin pacaran ya. Pulang kerja, pantat udah pada merah. Beb, makan malam yuk. Sono akang bakso.
tinggal Jakarta, Kang baksonya di puncak. Berangkat, cinta, pengorbanan. Kenapa kita nggak bisa tumbuhkan cinta kita seperti itu kepada kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita kelak di hari akhirat. Semoga berkah maulid malam ini Allah tumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga cinta ini dapat menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kecintaan ini dapat mengumpulkan kita kelak bersamanya di surganya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i a'la ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna a'malana waqtub jami' hasanatina waghfir dhunubana wamhu akhta'ana wa tajawaz an sayyi'atina ya Allah ya Rahman ya Ghaffar Sattar. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la hajatan fi anfusina ya Rabb faqdiha ya khair qadi. Allahumma arzuqna sa'adata darin wa la tahrimna ziyaratal haramin waqdi 'anna ad-dain warzuqna ba'da ad-dain waqti hajati jami'il muslimin bijahi syababi ahli darin sayyidina Hasan wal Husain wa Imran bin Husain wa Khadijah zawjati sayyidil kaunin wa asyrafil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya atas nama pembawa acara dari pertama sampai akhir dan ditutup dengan doa telah kita selesai laksanakan. Sekali lagi mudah-mudahan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah tahun 2021 ini yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan semua membawa keberkahan untuk kita semua dan wabil khusus untuk lingkungan warga perumahan Duren Baru Permai. Untuk itu atas nama pribadi selama memandu acara ini pasti banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I